Desa RRI Kupang. Saat ini saya Winiari berada tepat di depan Gereja Katedral Kristus Raja Kota Kupang. Di sini tim RRI akan menampilkan feature Ramadan di mana menunjukkan toleransi, war takjil, dan perjuangan para pembeli dan penjual. Senja perlahan turun di kota Kupang, di depan gereja Katolik Katedral Kristus Raja. Lapak-lapak dadakan berjajar rapi, aroma gorengan, kacang rebus, dan kolak bercampur dengan udara sore. Fenomena ini dikenal warga sebagai war takjil, tradisi berburu takjil jelang berbuka puasa yang kini menjadi tren, bahkan viral di media sosial. Namun di Kupang, war takjil bukan sekedar tren, ia menjadi simbol toleransi. Di halaman gereja, umat lintas agama berbaur. Ramadan terasa milik bersama. Di antara riuh kendaraan yang keluar masuk, berdiri sosok yang sudah puluhan tahun mengatur parkir di lokasi ini. Marcelinus Klau, pria asal Malaka ini sudah menjadi tukang parkir sejak tahun 2000. Baginya, Ramadan adalah masa yang paling dinanti. Meski demikian, pekerjaannya tidak selalu mudah. Kini, ia hanya tinggal berdua dengan sang istri. Harapannya sederhana, agar pemasukan di bulan puasa bisa menghidupinya. Saya sebut yang di sana ada 8 tahun, di sini dari tanggal 5 Mei bulan Januari tahun 2000. 8 tahun di sana sebenarnya tidak pindah, tetapi karena pengelola yang kasih berhenti, jadi saya cari tempat kerja lain. Saya langsung pergi minta di dinas perhubungan. Seperti hari-hari biasa ada yang memang kasih lebih dari itu, lebih dari yang target yang ada. Saya punya harapan itu yang pentingnya sehat dan ini supaya bisa tetap seperti sekarang. Tak jauh dari sana, Sriane Lujiweo duduk di samping ember berisi kacang rebus hangat. Ia menjajakan dagangannya dengan senyum. Sriane mengaku, Ramadan maupun tidak, penjualan kacang relatif sama. Namun, keramaian di depan katedral memberi harapan lebih. Dari hasil jualan kacang inilah, ia membiayai sekolah anaknya yang kini duduk di kelas 3 SMK. Kalau laku semua, ya bisa untungnya 100.000, 50.000, 60.000, tergantung ini laku. Untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari itu sayang, semua kebutuhan dalam rumah, anak uang jajan, beli beras, pokoknya laku semua. Karena beta sendiri berjual, bab sana kerja lagi, ada umur, ada sakit-sakit. Beta punya anak 4, sisa 1 yang sekolah. Sekarang kelas 3 SMK 1. Semangat, jangan patah semangat. Sementara itu, bagi para pembeli, war takjil di depan katedral juga meninggalkan kesan tersendiri. Aliana Firanda Anwar, mahasiswa Universitas Citra Bangsa, merasakan pengalaman Ramadan yang berbeda sebagai anak rantau. Aliana bersama teman-temannya membeli aneka takjil untuk berbuka bersama. Di Kota Kupang, war takjil bukan sekedar transaksi ekonomi, ia adalah ruang perjumpaan. Nama saya Putri dari Alaka. Halo, nama saya Vira dari Perumnas. Karena ramai, seru, barangnya juga bagus-bagus, enak-enak. Terus untuk berbuka puasa dijamin di katedral enak. Kolak, pisang hijau, kolak, kacang hijau, terus ketan hitam. Iya, antrian motor, macet motor oto. Hal ini juga dirasakan penjual sekaligus penikmat suasana bulan puasa, Erik. Sebagai non-muslim, ia sangat menikmati suasana war takjil karena tidak hanya memperjualbelikan usahanya, ia juga bisa membeli berbagai makanan dan minuman yang dijual saudara-saudari lainnya. Di halaman gereja, umat muslim mencari hidangan berbuka, umat Kristiani memberi ruang dan dukungan, pedagang kecil meraih rezeki, dan tukang parkir mendapat tambahan penghasilan. Yang pertama, kebetulan karena saya kebetulan buka kenan di sini juga, jadi selain saling membantu teman-teman UMKM di sini, kebetulan juga untuk artinya bahwa memeriahkan juga sih bulan puasa ini. Jadi ya sambil jalan-jalan, cemil-cemilan sih, makanan kecil ya, kayak misalnya gorengan, kemudian es yang segar, es krimi, ada banyak sih berbagai macam menu di sini. Kemudian juga
Kalau mau bawa ke rumah paling makanan-makanan kayak daging ataupun ya makanan-makanan yang untuk bawa ke rumah gitu sih. 2 tahun terakhir itu sebelah depan gereja ini juga ada para pelaku UMKM yang ikut hadir juga. Artinya bahwa ini bulan puasa kali ini kan bersamaan dengan bulan puasanya teman-teman Katolik ya, Kristen. Tentu saja ini ada beberapa hari, misalnya hari Jumat itu kan teman-teman Katolik datang jalan salib, itu kan pasti akan mengganggu misalnya seperti itu. Tapi keputusan dari gereja memberikan tempat lahan ini untuk parkir, tempat berjualan bagi pelaku UMKM, tentu saja ini merupakan hal yang positif dan ini bagian dari toleransi di Kota Kupang sendiri. Buat teman-teman Muslim, selamat menunaikan ibadah puasanya dan semoga puasanya lancar. Kemudian buat teman-teman non-Muslim, teman-teman Katolik, agar tetap menjalankan puasanya juga, bersama-sama menjaga puasanya agar di bulan masa Prapaskah dan di bulan suci Ramadan ini bisa berjalan dengan baik. Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, saat ini kita berada di penghujung feature Ramadan. Bukan hanya menunjukkan keseruan war takjil, tapi feature ini juga menunjukkan toleransi, kebersamaan, dan perjuangan baik penjual dan pembeli untuk mendapatkan takjil. Demikian laporan dari saya, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.